Menteri BUMN RI sekaligus anggota International Olympic Committee (IOC) Erick Thohir memberi selamat kepada Frederick Leonardo usai meraih medali emas cabur panjat tebing nomor speed putra Olimpiade Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Paris 2024. Alhamdulillah, medali emas pertama untuk Indonesia dari atlet panjat tebing Indonesia, Frederick Leonardo. Selamat Frederick, Indonesia bangga, ucap Erick. Ucapan selamat juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani melalui unggahan di Instagram. Puan mengaku was-was menanti Frederick bersaing menuju podium tertinggi. Emas, alhamdulillah, deg-degan sore ini berbuah medali emas pertama Indonesia, persembahan atlet panjat tebing Frederick Leonardo. Terima kasih Frederick telah mengumandangkan Indonesia Raya. Selamat, yuk masih ada potensi medali lainnya. Kawal terus merah putih Indonesia bisa. Pejabat lain yang memberi selamat kepada Frederick adalah Menkominfo RI Budi Aris Setiadi. Menurutnya, pencapaian Frederick membuat seluruh warga Indonesia bangga. Terima kasih Frederick Leonardo atas medali emas Olimpiade Paris 2025. Perjuangan dan semangat Frederick dalam Olimpiade Paris 2024 membuat seluruh rakyat Indonesia bangga, kata Budi. Cabang olahraga panjat tebing sudah dilombakan sejak Olimpiade Tokyo tahun 2020. Namun saat itu nomor yang dipertandingkan yakni kombinasi antara speed, boulder, dan lead. Dengan begitu, setiap atlet harus mengikuti ketiga nomor tersebut dan harus menjadi atlet terbaik di ketiganya untuk meraih juara. Berbeda dengan sebelumnya, nomor speed dilombakan secara terpisah dari dua nomor lainnya. Pada Olimpiade Paris 2024, Frederick merupakan atlet pertama di dunia yang meraih emas pada nomor speed putra di Olimpiade. Frederick yang merupakan atlet kelahiran Pontianak meraih medali emas dengan catatan waktu 4,75 detik dan berhak atas medali emas Olimpiade Paris 2024. Prestasi Frederick ini merupakan medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dan medali kedua Indonesia setelah Gregoria Mariska Tunjung yang mendapatkan medali perunggu di cabur bulu tangkis. Frederick Leonardo dan Rizky Juniansyah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Berikut besaran bonus yang didapatkan Frederick dan Rizky. Frederick Leonardo meraih medali emas Olimpiade 2024 setelah mengalahkan Wu Peng dari China pada final speed putra. Dalam final tersebut, Frederick mencatatkan waktu 4,75 detik. Atlet 27 tahun itu unggul dramatis 0,02 detik di depan Wu Peng yang mencetak 4,77 detik. Kemenangan Frederick Leonardo dari speed putra merupakan medali emas pertama kontingen Indonesia di Olimpiade 2024. Emas Frederick juga jadi emas pertama kontingen Indonesia di luar dari cabur badminton sepanjang keikutsertaan Olimpiade. Beberapa jam kemudian, Rizky Juniansyah berhasil yang terbaik di kelas 76 kg angkat besi. Rizky tampil impresif dengan mencatat total angkatan 354 kg. Rizky unggul 8 kg dari pesaing terdekat, Wearapon dari Thailand. Lewat pencapaian luar biasa tersebut, Frederick dan Rizky bisa mendapatkan bonus mewah dari pemerintah Indonesia. Pemerintah bisa memberikan bonus untuk para atlet yang berprestasi dalam multi-event, termasuk Olimpiade. Sejauh ini, pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga belum merilis resmi besaran bonus untuk peraih medali Olimpiade Paris 2024. Apabila mengacu pada Olimpiade Tokyo 2020, peraih medali emas untuk kategori individu akan mendapat bonus dari pemerintah sebesar 5,5 miliar. Peraih medali perak untuk nomor individu mendapat bonus 2,5 miliar dan peraih medali perunggu menerima bonus 1, miliar. Sedangkan atlet yang gagal meraih medali menerima apresiasi sebesar 100 juta. Kendati begitu, ada juga peluang bonus yang bisa diterima oleh Frederick dan Rizky setelah meraih medali emas Olimpiade 2024 meningkat dari Olimpiade 2020. Hal tersebut diungkapkan Menpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan bonus peraih medali Olimpiade 2024 sudah disiapkan pemerintah dan ada tren bakal naiknya angkanya. Kita bisa lihat tren bagaimana SEA Games 2023 kemarin dan Asian Games 2023 kemarin. Angka bonusnya lebih dari sebelumnya. Jadi kita lihat tren, pasti terkait bonus itu akan kita minta arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo dan kita berharap bisa memecah sejarah di perhelatan Olimpiade Paris 2024, kata Dito. Foto atlet speed climbing Frederick Leonardo usai mendapat medali emas Olimpiade Paris 2024 yang diunggah Presiden Jokowi di
di Twitter mendapat sorotan netizen. Pasalnya, foto yang diunggah Jokowi kedapatan menghapus watermark. Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyampaikan selamat kepada Fredrik yang mengatakan bahwa prestasi tersebut merupakan kebanggaan baru buat Indonesia. Namun yang menjadi perhatian netizen di Twitter justru foto itu menghilangkan atau menghapus watermark dari NOC Indonesia. Netizen mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi menghapus watermark di foto tersebut. Namun begitu, fotografer yang mengambil gambar tersebut mengaku tidak mempermasalahkan foto yang posting Jokowi tersebut. Ia bahkan mengucapkan terima kasih ke Jokowi karena dalam unggahan itu sang pemimpin negara mencantumkan kredit dirinya sebagai fotografer. Foto yang dipakai memang untuk kebutuhan publikasi dari NOC Indonesia, jadi tidak masalah. Dan gue beneran ucapan terima kasih, bukan sindiran, apresiasi banget dicantumin kredit juga. Sebelumnya lebih jauh, artikel ini bukan untuk mengajari cara mencuri gambar dengan menghapus watermark. Pasalnya dalam beberapa kasus di setiap hasil foto dari kamera smartphone biasanya akan langsung terpasang sebuah watermark. Selain itu, menghapus watermark juga bisa digunakan jika ingin menggunakan kembali gambar yang Anda sudah digunakan tanda air tersebut. Perlu diingat bahwa watermark digunakan oleh pemilik untuk menandakan bahwa foto itu tidak dicuri atau diakui sebagai karya orang lain. Watermark juga berkaitan dengan upaya melindungi karya seseorang. Atlet panjat tebing asal China Wu Peng belak-belakan soal kekalahan dari Fredrik Leonardo dalam perebutan medali emas nomor speed putra Olimpiade Paris. Fredrik Leonardo meraih medali emas speed putra usai mengalahkan Wu Peng pada pertandingan final The Broad Climbing. Kekalahan dramatis dari Fredrik yang hanya berselisih 0,02 detik membuat Wu Peng frustasi. Dikutip dari situs Federasi Panjat Tebing Internasional, Wu Peng mengaku tidak dalam kondisi maksimal saat duel final lawan Fredrik. Saya tidak dalam kondisi terbaik hari ini. Biasanya saya merasa lebih ringan dan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk naik. Hari ini tubuh saya terasa berat, tetapi saya berhasil melakukan penyesuaian dengan cepat. Atlet 21 tahun itu juga mengaku gugup dalam perebutan medali emas Olimpiade 2024 melawan Fredrik. Saya gugup tapi mencoba untuk fokus pada diri sendiri. Saya tidak memikirkan bagaimana orang lain akan tampil. Bagi saya yang penting adalah melewati babak pertama. Saya tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada diri sendiri. Tetapi ini saya sangat senang bisa mencapai final, kata Wu Peng. Medali emas yang diraih Fredrik dari nomor speed putra adalah yang pertama bagi kontingen Indonesia dalam Olimpiade Paris. Beberapa jam berikutnya, Rizky Juniansyah menambah medali emas Indonesia dari cabang angkat besi kelas 73 kg putra. Sejumlah media di kawasan Asia Tenggara bereaksi atas sukses Indonesia meraih medali emas di Olimpiade 2024. Indonesia kini telah meraih 2 medali emas di Olimpiade Paris 2024. Emas dipersembahkan oleh Fredrik Leonardo dari panjat tebing nomor speed dan Rizky Juniansyah dari angkat besi putra kelas 73 kg. Media Vietnam Zing Nes dan Tai Van Hoa memuat artikel terkait keberhasilan Fredrik merebut medali emas pertama untuk kontingen Indonesia. The How bahkan menuliskan Indonesia berhasil meraih medali emas dari cabur yang masuk kategori unik, yaitu panjat tebing. Fredrik yang mencatatkan waktu 4,75 detik berhasil mengalahkan Wu Peng dari China di partai final. Olahraga unik bukan badminton membantu Indonesia meraih medali emas pertama di Olimpiade. Judul berita The How yang membuat keberhasilan Fredrik. Media Malaysia Berita Harian juga tidak ketinggalan. Media negeri jiran itu turut memuat artikel mengenai keberhasilan Indonesia meraih emas perdana berkat aksi Fredrik Leonardo. Disebutkan pula sukses ini membuat Indonesia berhasil mencetak sejarah. Ini karena untuk kali pertama kalinya panjat tebing berhasil menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia. Dengan kemenangan, Fredrik memberikan Indonesia medali emas Olimpiade pertama selain bulu tangkis dan medali emas ke-9 sejak penampilan pertama mereka di Olimpiade tahun 1952. Fredrik Leonardo berharap bisa memecahkan rekor dunia nomor speed putra pada cabang panjat tebing setelah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Fredrik Leonardo meraih medali emas speed putra usai mengalahkan Wu Peng pada pertandingan final di Burger Climbing Venue. Dalam final tersebut, Fredrik mencatatkan waktu 4,75 detik, sedangkan Wu Peng 4,77 detik.
Kendati berhasil meraih pencapaian tertinggi seorang atlet, medali emas Olimpiade, hal tersebut tidak sepenuhnya memberikan kepuasan kepada Fredrik. Atlet kelahiran Pontianak ini masih ingin mengejar target lain, yakni memecahkan rekor dunia speed putra. Saat ini rekor dunia yang juga rekor Olimpiade nomor speed putra dipegang Samuel Watson asal Amerika Serikat, 4,74 detik. Watson mencatatkan rekor tersebut saat memenangkan perebutan medali perunggu Olimpiade 2024 melawan Reza Alipor dari Iran. Fredrik sendiri memiliki rekor terbaik 4,75 detik atau 0,01 detik di belakang Watson. Sekarang saya akan kembali ke Indonesia dan fokus pada latihan. Kami berlatih bersama di Indonesia dan fokus pada kompetisi berikutnya. Dan juga untuk memecahkan rekor dunia, ujar Fredrik, dikutip dari situs Federasi Panjat Tebing Internasional. Dalam kesempatan itu, atlet 27 tahun ini juga mengatakan ingin menggelar pesta sebagai bentuk syukur meraih medali emas Olimpiade Paris. Akan ada pesta penyambutan, ini akan jadi hal yang luar biasa bagi saya. Dengan medali emas Olimpiade Paris, Fredrik Leonardo mencatatkan sejarah baru bagi olahraga Indonesia. Cabang panjat tebing jadi cabur lain yang bisa meraih medali emas Olimpiade selain bulu tangkis.